Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang di awal bahwa kita bertemu pada pertemuan keempat ini, gitu ya. Nanti yang akan kita bahas jadi terkait dengan penciptaan dampak positif dari PR. Nah teman-teman tentu sudah tidak asing ya karena teman-teman sudah pasti ya sudah download materi di SSO, teman-teman sudah apa mempelajari ya, sebagian besar gitu ya mempelajari apa sih penciptaan dampak positif dari PR itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah di sini dan nanti juga di akhir ya saya mau nanti ada diskusi ya terkait dengan satu pertanyaan yang menurut saya cukup apa ya cukup bukan penting siapa ya bagus lah pertanyaan bagus yang harus kita bahas bersama. Nanti seperti apa nanti kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, ini dia part ke atau pertemuan keempat kita terkait dengan penciptaan dampak positif dari PR. Pembahasan seperti biasa teman-teman. Ada dampak event pada sektor sosial budaya, terus lagi sektor lingkungan, lalu sektor politik dan sektor ekonomi dan pariwisata seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama penciptaan dampak positif dari PR. Setiap event yang dibuat oleh PR haruslah memberikan dampak pada pelaksanaannya. Hal ini perlu diingat oleh PR adalah tujuan dari ke-PR-an itu sendiri yaitu membangun citra. Ingat ya teman-teman, cara PR kita membangun citra, gitu ya, membangun reputasi dan menciptakan mutual understanding. Namun tiga tujuan PR ini harus berdampak pada lingkungan, sosial budaya, politik, pariwisata, dan ekonomi. Sudah sepatutnya dampak itu diprediksi sejak awal event direncanakan sebagai dasar pengelola event, di mana divisi PR dan pelaksana event dapat memberikan keseimbangan kepada seluruh stakeholder yang melibatkan dalam penyelenggara event. Setiap event tentunya akan memiliki dampak positif dan negatif. Namun dampak positif dari event harus terus dikelola dengan baik dan dikembangkan dan dampak negatifnya harus diminimalisasi gitu ya melalui manajemen risiko yang dikelola dengan baik pula. Gitu. Jadi perlu diingat bahwa setiap kegiatan PR atau PR event teman-teman harus menciptakan yang namanya membangun citra, membangun reputasi dan menciptakan mutual understanding. Intinya itu kalau secara PR-nya ya teman-teman. Kalau secara marketingnya kemarin secara marketing berarti kita harus berjualan atau kita harus mendapatkan profit dalamnya kalau secara marketing. Nah kalau secara MPR apa? Kalau secara MPR kita berarti soft selling gitu. Kita membangun citra juga, tapi kita berjualan juga di belakangnya seperti itu. Next. Nah, ini pertama adalah dampak pada sektor sosial budaya. Ada apa aja sih dampak dari sektor sosial budaya gitu ya? Tentu di sini divisi PR perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif event yang dibuatnya terkait dengan sosial budaya. Dampak positif event yang dibuat haruslah mampu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah menciptakan mutual understanding gitu ya. Jadi setiap perusahaan tentunya memiliki ide atau nilai perusahaan yang ingin dikomunikasikan ke publik. Setiap pesan dalam kegiatan harus membuat orang termotivasi dan mampu menumbuhkan ide baru gitu teman-teman. Jadi secara dampak budaya pada sektor sosial budaya gitu teman-teman harus menciptakan ide baru atau lebih lebih ininya mutual understanding gitu ya, pengertian bersama. Jadi setiap event yang teman-teman adakan gitu ya, apa sektor budayanya gitu kan, teman-teman harus menciptakan ide baru dan pengertian bersama terkait dengan event yang teman-teman adakan. Kalau di sektor sosial budaya berarti teman-teman harus menciptakan ide terkait dengan sosial budaya. Yang kedua, menciptakan budaya yang diteruskan. Nah, gini, ketika menciptakan suatu event gitu ya atau melaksanakan kegiatan event secara budaya gitu atau budaya baru yang teman-teman perkenalkan di event tersebut, maka event tersebut atau event tersebut gitu ya secara PR bakal diteruskan gitu. Dalam artian seperti ini, ketika teman-teman mempunyai suatu event budaya baru gitu ya, orang melihat dan orang merasa terkesan dengan event budaya yang teman-teman adakan, maka event itu atau budaya tersebut akan diperkenalkan ke generasi penerusnya seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa menciptakan budaya yang diteruskan. Intinya seperti itu. Jadi diteruskan ke
ke bawah atau misalkan ke generasi penerusnya. Yang ketiga, menciptakan pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Nah, di sini setiap event yang kita adakan pada sektor sosial budaya gitu, teman-teman pasti menemukan gitu ya orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga di sini menciptakan satu pertukaran pengetahuan gitu dan pengalaman tentunya seperti itu. Dan keempat, membangun komunitas nih ya, membangun komunitas nih tipe, membangun komunitas yang kuat. Nah, di ini teman-teman ketika teman-teman mengadakan event secara apa ya, dampak secara sektor sosial budaya, teman-teman ketika memperkenalkan suatu budaya dan teman-teman mengundang orang-orang budayawan gitu kan, teman-teman belum punya komunitas gitu. Sehingga di sini apa ya, mendatangkan orang-orang baru yang terkait dengan kebudayaan gitu misalkan. Maka terbentuklah nanti akan dibentuk namanya komunitas budaya seperti itu. Jadi di sini ada 4 adalah membangun komunitas yang kuat gitu. Jadi tetap mempertahankan budaya yang teman-teman perkenalkan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman menjadi seorang PR event. Nah, selanjutnya yang kelima, menyebarluaskan budaya. Nah, jelas sekali ya teman-teman, ketika teman-teman mengadakan suatu event yang bertemakan budaya, maka teman-teman akan menyebar secara tidak langsung teman-teman akan menyebarkan budaya tersebut gitu. Atau memperkenalkan budaya tersebut terhadap orang-orang yang mungkin belum tahu budaya apa sih yang sebenarnya budaya Betawi misalkan. Budaya Betawi itu seperti apa gitu. Sehingga kalau orang lain yang belum tahu, ya secara tidak langsung teman-teman memperkenalkan itu dan itu menyebarkan budaya tersebut gitu. Itu secara dampak event pada sektor sosial budaya. Dan selanjutnya dampak event pada sektor lingkungan. Nah, ini biasanya sering terjadi ya. Ini contohnya pada perhelatan kemarin ya, MotoGP gitu. Nah, dampak sebuah event tentunya akan berpengaruh paling besar itu pada lingkungan. Hal-hal yang perlu diperlakukan oleh PR dalam melaksanakan misinya, yaitu tetap menjaga lingkungan dalam penyelenggaraan event. Di antaranya, yang pertama adalah tetap menjaga keindahan alam. Gitu. Nah, konsep event dapat diintegrasikan dengan konsep keindahan alam dan value setempat, gitu ya. Misalnya dengan mendukung acara, ini contohnya Miss World Bali, atau misalkan kita contohkan sebagai MotoGP gitu ya, perhelatan besar kemarin, gitu ya. Teman-teman di sini secara PR gitu ya, atau dampaknya secara sektor lingkungan ya teman-teman harus menjaga keindahan itu. Gitu. Jangan ketika teman-teman mengadakan event tersebut tapi malah merusak keindahan alam tersebut. Gitu. Nah, dampak yang kedua adalah memberikan dampak pada lingkungan lain. Nah, gini, kalau pada lingkungan lain, misalkan teman-teman mengadakan kemarin ya perhelatan MotoGP kemarin, adanya di Lombok gitu ya. Nah, secara tidak langsung gitu ya, pasti sektor-sektor atau di lingkungan-lingkungan lain merasa bahwa wah kayaknya kita bisa nih melakukan hal yang sama gitu di wilayah kita gitu, sehingga di sini akan dikatakan bahwa memberikan dampak pada lingkungan lain. Gitu intinya. Ketika lingkungan kita diadakan satu, misalkan MotoGP itu, maka lingkungan lain mungkin akan merasa bahwa wah kita bisa. Contohnya misalkan tadinya MotoGP adanya di Malaysia misalkan, Indonesia merasa bahwa kita mampu gitu, bisa buat lintasan MotoGP di Indonesia. Gitu. Kenapa nggak mungkin? Nah, makanya di sini disebut bahwa memberikan dampak pada lingkungan lain. Kita punya Lombok, gitu. Punya Lombok yang kekayaan alamnya luar biasa gitu, keindahan alamnya luar biasa. Kenapa kita nggak bisa? Makanya dibangunlah track MotoGP di Lombok seperti itu. Yang ketiga, mampu melahirkan kepedulian. Nah, dengan adanya event ini, masyarakat semakin peduli dengan lingkungannya sehingga mau menjaga kelestarian dan lingkungan, gitu ya. Secara tidak langsung memang dampaknya yang terjadi pada lingkungan, misalkan di Lombok itu ya pasti mereka akan menjaga atau melahirkan kepedulian gitu terkait dengan lingkungannya gitu. Mereka tidak mau mengotori lingkungannya gitu kan, sehingga bisa mendatangkan satu kebaikan untuk mereka sendiri gitu. Yang keempat, menambahkan infrastruktur. Nah, event harusnya membuat inspirasi bagi pemerintah setempat untuk menambah infrastruktur tentunya. Tetap pada konsep ramah lingkungan dan tidak menghilangkan keaslian dari suatu tempat kearifan lokal. Nah, ini istilahnya ketika kita mengadakan suatu event, apalagi di MotoGP kemarin ya, pasti pemerintah menambahkan infrastruktur ya. Teman-teman mungkin sudah membaca atau sekedar membaca gitu terkait dengan event kemarin MotoGP,
banyak sekali infrastruktur baru yang digunakan di Indonesia. Dan Indonesia kalau nggak salah termasuk dalam 4 besar gitu ya, 4 besar penggunaan misalkan aspalnya gitu ya, terus pembangunan apa tuh namanya, garasi-garasi yang ada di di pit stop ya namanya, pit stop itu dengan jangka waktu yang cukup cepat gitu ya. Nah itu Indonesia termasuk dalam 4 besar kalau nggak salah. Nah yang kelima adalah meningkatkan transportasi dan telekomunikasi. Nah contohnya misalkan di sini PRJ ya, contoh kecil PRJ. PRJ itu pasti selalu bekerja sama dengan Transjakarta gitu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menjaga agar tidak menimbulkan populasi seperti itu contohnya ya. Atau misalkan kemarin di MotoGP gitu kan, para penonton tidak diperbolehkan untuk apa ya, datang atau langsung ke tempat menonton gitu. Tapi penonton hanya diperbolehkan datang atau sampai parkiran saja. Dari parkiran mereka diantarkan oleh shuttle bus, gitu kan? Tahu ya teman-teman seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Contohnya untuk meningkatkan transportasi dan telekomunikasi. Nah selanjutnya adalah kepedulian lingkungan baru. Sudah selayaknya organisasi menciptakan grand event. Nah, intinya teman-teman tidak secara apa ya, PR event pada sektor lingkungan, kita peduli dengan lingkungan kita gitu. Dengan adanya kepedulian orang untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Contoh kecil saja ketika teman-teman mengadakan event besar gitu ya, seperti mungkin MotoGP kemarin, terus teman-teman buang sampah sembarangan, pastikan tidak mungkin karena teman-teman orang Indonesia yang harus menjaga lingkungannya seperti itu. Itu kepedulian lingkungan baru. Oke, itu dampak pada sektor lingkungan. Selanjutnya adalah dampak pada sektor publik. Nah, pada sektor publik ini ada 4 ya, teman-teman. Ada reputasi internasional, reputasi nama bangsa, investasi jangka panjang, dan citra jangka panjang seperti itu. Nah, reputasi internasional itu apa? Jadi event PR harus membangun reputasi organisasi baik nasional maupun internasional guna kepercayaan masyarakat luas. Ketika teman-teman mengadakan event besar seperti kemarin MotoGP misalkan gitu ya, ya teman-teman berarti membangun reputasi dalam situ. Seperti apa reputasi yang teman-teman bangun misalkan secara organisasi yang membangun si event besar seperti MotoGP kemarin ya, contohnya dengan kita memberikan pelayanan terbaik gitu kepada pengunjung atau kepada penonton atau kepada orang-orang atau stakeholder yang berada di event tersebut gitu, misalkan pada siapa namanya pembalapnya gitu kan, tim pembalapnya dan segala macamnya gitu. Reputasi yang bagus gitu kan, intinya kita membangun reputasi yang bagus untuk ya secara internasional kita diakui gitu bahwa Indonesia bisa, bahwa Indonesia mampu gitu. Selanjutnya adalah reputasi nama bangsa. PR harus berkontribusi untuk nama bangsa, di mana hal ini akan saling membangun simbiosis mutualisme antara organisasi dan pemerintah gitu ya. Contohnya kalau simbiosis mutualisme itu kayak teman-teman lihat apa ya, kerbau dengan burung gitu ya. Si kerbau kegatelan dengan kutu-kutunya, tapi di sisi lain ada apa ya, kita lihat bahwa oh kok ada burung di atas badannya itu, apakah dia makan makan apa ya, makan dagingnya si kerbau itu? Ternyata tidak, ternyata burung tersebut adalah memakan kutu-kutu yang ada di badan kerbau tersebut, sehingga apa ya, terbangunlah namanya simbiosis mutualisme itu secara apa ya, secara garis besar atau secara apa ya, bukan pengandaian apa ya bahasanya itu, simbol lah, secara simbol seperti itu gitu ya. Terus investasi jangka panjang. Nah, pada event perhelatan kemarin gitu, MotoGP, tentu banyak sekali investor-investor yang ingin masuk Indonesia. Coba teman-teman nanti mungkin bisa dicari ya, ada nggak sih investor yang ingin masuk karena adanya perhelatan MotoGP kemarin? Coba teman-teman nanti cari ya. Nanti kalau teman-teman dapat jawabannya silakan di-share di grup ya, teman-teman, atau misalkan nanti kita diskusikan di sini. Nah, citra jangka panjang. Nah, ketika teman-teman mengadakan event kemarin MotoGP ya gitu ya misalkan. Nah, teman-teman ketika event itu dianggap baik, maka citra teman-teman akan baik. Citra perusahaan teman-teman akan baik. Citra organisasi akan baik, citra pemerintah akan baik terkait dengan perhelatan kemarin. Jadi penilaian organisasi secara internasional perlu dibangun, ditingkatkan, dan dipertahankan melalui sebuah event. Dalam hal ini, event PR harus membuat citra jangka panjang guna mendapatkan kepercayaan masyarakat luas. Oke,
Ini dampak pada sektor publik. Selanjutnya adalah dampak pada sektor ekonomi dan pariwisata. Event dan pariwisata kerap melahirkan simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling memiliki keterkaitan dan saling memberikan dampak. Adapun dampak yang harus dijadikan target bagi PR dalam membuat event berkenaan dengan pariwisata adalah yang pertama, membangun citra dan promosi daerah pariwisata secara bersamaan. Ya gitu ya. Ini contohnya lagi MotoGP kemarin. Dengan adanya MotoGP kemarin, kita sama saja membangun citra di situ. Dan terus kita juga memberikan dampak pada sektor ekonomi dan pariwisata di wilayah setempat, itu di Lombok gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita satu membangun citra dan kita promosi juga daerah itu. Lombok itu kita promosikan itu. Yang kedua adalah membuat peluang event dikunjungi wisatawan dan investor. Nah, ini jelas ya. Ketika teman-teman misalkan event MotoGP gitu, padahal itu MotoGP, tapi secara tidak langsung kita mendatangkan peluang untuk apa? Investor datang ke kita satu, dan untuk wisatawan datang ke wilayah Lombok itu. Jadi Indonesia nggak cuma terkenal dengan Balinya aja, gitu. Tapi dengan perhelatan MotoGP kemarin, kita memperkenalkan secara tidak langsung memperkenalkan Lombok, maka apa namanya secara tidak langsung juga kan para kemarin ya seperti teman-teman ketahui banyak mungkin di apa media sosial para pembalap itu ya yang secara tidak langsung mereka sama saja mempromosikan wilayah kita atau Lombok atau tempat mereka kemarin apa ya ikut di moto event itu event MotoGP kemarin gitu kan ada penginapannya segala macam terus pantainya seperti apa terus di hotelnya seperti apa nah itu kan secara tidak langsung gitu ya teman-teman eh, apa ya hebatnya Kementerian Kemenkraf gitu ya ya mereka sama saja mempromosikan secara gratis lah seperti itu. Jadi tahu sendiri kan pembalap-pembalap mungkin mempunyai apa ya follower banyak gitu kan. Secara tidak langsung follower mereka melihat, oh iya ternyata di Lombok ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sehingga secara dampak event pada sektor ekonomi dan pariwisata itu dapat banget gitu ya. Investornya dapat, mungkin wisatawannya tentu gitu ya. Jadi Indonesia tidak terkenal dengan Balinya aja, tapi ada Lombok juga kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah membantu pendapatan ekonomi secara lokal. Nah, ini jelas ya teman-teman. Jadi dengan adanya dampak-dampak yang pertama tadi kan citra dan promosi daerah, terus lalu peluang event dikunjungi wisatawan, tentu ya membangun pendapatan ekonomi secara lokal. Masyarakat lokal tentunya gitu ya terbantu dengan adanya MotoGP kemarin gitu kan dengan pembelian apa segala macam mungkin khas wilayah Lombok itu apa nanti kan diperkenalkan dan segala macam. Nah itu dampak di ekonomi dan pariwisata. Nah, itu teman-teman terkait dengan materi kita pada eh, malam hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau kita apa ya? Saya memberikan pertanyaan gitu terkait pertanyaan dari salah satu mahasiswa kemarin entah dari kelas ini entah dari kelas mana ya gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Ini kita bahas bersama ya. Pak, di MotoGP kemarin kan ada penangkal hujan. Apakah itu sebagai kegiatan PR? Nah, silakan teman-teman. Ayo, monggo teman-teman. Apakah si siapa namanya? Si penangkal hujan itu kemarin siapa namanya ya? Saya lupa itu. Apakah itu dia termasuk sebagai Apa Rara? oh Rara ya? Apa Rara? Iya, apakah Rara itu sebagai masuk ke dalam kegiatan PR event? Nah, itu teman-teman. Silakan teman-teman, ayo kita diskusi bersama. Monggo teman-teman, yuk, yuk, yuk. Bisa jadi Pak, mau izin jawab Pak. Boleh, boleh, silakan, silakan. Dari saya pribadi, Mm-mm. karena apa ya, pawang hujan itu ya sebagai apa daya tarik wisatawan juga Pak. Mm-mm. Ya, karena itu kan kearifan lokal, sehingga bisa apa banyak budayaan Indonesia, sehingga orang-orang luar tertarik gitu Pak, semakin banyak ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Jalu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman. Ini agak menarik nih. Pertanyaannya juga bagus juga nih. Silakan. Alfia, mungkin Alfia?
si Rara ini kira-kira masuk kegiatan PR nggak nih Alfia? Atau Alfia yang nanya ini jangan-jangan? Bukan ya? Atau jangan-jangan Alfia nih sebagai Raranya gitu kan? Bukan juga ya? Enggak. Bukan ya? Penangkal petir kayaknya. Ya. Enggak, saya nggak ada ini ya, apa namanya? Maksudnya nggak tahu juga itu termasuk dari Kegiatan PR atau bukan gitu ya? ya. Alasannya kenapa tuh Mbak? Karena kenapa Alfia? Iya, sebenarnya sih alasannya kan karena itu juga di luar, apa maksudnya, orang-orang kan di luar pemikiran orang-orang. Maksudnya kenapa dihadirkannya pawang hujan gitu. Nah, orang-orang juga kayak, wah kenapa ada ya pawang hujan? Oh emang pawang hujan beneran ada ya kayak gitu. Cuman saya nggak tahu kalau itu ada hubungannya atau enggak sama PR event. Oke, baik. Oke, selanjutnya teman-teman. Ada lagi? Yuk. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Mas Jeffrey nih, udah on kamera nih. Silakan Mas Jeffrey. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan bersuara aja. Mungkin termasuk PR kali, Pak ya. Kan dia kan juga dipanggil oleh event organizer. Biasanya kan di IO kan dia diwawancarain tuh di Deddy Corbuzier. Dia dipanggil IO agar acara MotoGP bisa diselenggarakan secara lancar. Mungkin termasuk PR event kali, Pak ya. PR event ya. Ya, oke, boleh. Silakan. Ada yang setuju? 2 ya, berarti udah setuju ya. Kalau Alfia kan belum tahu nih. Dia masih bimbang nih. Jangan-jangan belum punya jodoh, jadi masih bimbang nih. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain. Ayo. Ini nggak lagi ada kebakaran kan ya? Jadi ayo Pak Akbar, siapa nih? Pak Haji, silakan. Pak Akbar kali itu, Pak Akbar itu. Dia pembalap juga itu. Oh, pembalap. Pembalap apa nih? Pembalap apa nih? Pembalap galapung bukan ya? Oke, silakan Pak Haji nih. Pak Haji kayaknya udah on kamera. Silakan Pak. Kak, Pak. Oh iya. Gimana nih menurut Pak Haji, kira-kira si Rara itu sebagai penangkal hujan apakah termasuk ke dalam PR event atau bukan? Kayaknya masuk, Pak. Masuk ya. PR event, Pak. Soalnya kan memperkenalkan keunikan Indonesia sendiri. Bahwa pawang hujan itu enggak semua di negara lain itu ada. Oke, baik Pak Haji. Ada lagi Pak Haji? Pak Haji, jadi Pak Haji ya, bukan ya? Pak Haji. Oke, sip. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya mungkin ada lagi yang lain? Teman-teman yang baru datang gitu ya. Nah, saya ulangi lagi pertanyaan nih, ada dari salah satu mahasiswa gitu menanyakan, Pak, ini ketika ada perhelatan motor GP kemarin gitu, terus ada penangkal hujan. Apakah penangkal hujan itu termasuk dalam PR event? Silakan teman-teman. Pak, berarti itu termasuk ini Pak ya, yang menciptakan budaya turun temurun ya? Yang tadi Bapak jelasin. Nanti kita bahas. Itu turun temurun kan, Pak? Nanti kita bahas. Oke, Pak. Nanti kita bahas. Siap, Pak. Oke, ayo. Siap. Silakan teman-teman. Pak Sabrial, Pak Ardi, Pak Hardian, Pak Galih, Alit, Edwin, Wijakna, dan segala macamnya nih, Wahyu, Jati Prakorso gitu ya. Mas Adnan nih, jangan duduk di belakang mobil mulu gitu ya. Silakan. Pak Akbar itu Pak yang biasanya sering-sering jawab mah, Pak Akbar itu. Oh, Pak Akbar. Kurniawan.
Pak Akbar lagi stay cool dia. Lagi Pak stay cool. Jeffrey bisa aja. Saya lagi memikirkan ini untuk jawabannya Pak Jeffrey. Wah, luar biasa. Oke, ini Mas Wahyu kayaknya udah on kamera nih. Seru nih. Ayo Mas, silakan. Belum Pak, belum ada Pak. Oh, belum ada. Oke, siap. Pak Akbar tadi nih, udah siap nih Pak Akbar nih. Ya, kalau menurut saya sih Pak, pawang hujan itu di dalam acara MotoGP kemarin sih sebenarnya masuk Pak ke PR event ya Pak. Soalnya dia termasuk bagian dari struktur penyelenggara apa namanya ya MotoGP itu Pak. Buat menarik daya wisatawan juga sih, bisa juga sih. Sampai terkejut kan apa namanya yang pembalap-pembalapnya itu kok ada pawang hujan di Indonesia gitu. Keren Pak, keren. Keren ya. Itu sih Pak, masukan saya Pak. Oke, untung nggak didatengin Mak Erot ya. Bahaya juga kalau datang Mak Erot ya. Nanti ketahuan ya. Jangan dong Pak. Jangan. Jadi nanti pada datang ke Indonesia untuk ya itulah. Jangan ya. Jangan. Terus pada tinggal di Indonesia semua Pak. Iya, jangan. Oke, selanjutnya. Ayo teman-teman. Agak unik juga pertanyaannya, memang unik sekali ya. Ketika masuk tuh ya, buat dalam PR itu. Apakah si Rara itu termasuk dalam budaya gitu kan? Ini tinggal 10 menit lagi nih. Oke, ada lagi teman-teman? Atau mau kita coba luruskan? Tadi ada beberapa menyetujui bahwa memang si Rara itu adalah sebagian dari kegiatan PR event ya teman-teman. Sebenarnya agak 50-50 sih ya. Kalau saya pribadi ya, saya melihat ini agak 50-50. Satu ya, si Rara ini memang bisa jadi memperkenalkan budaya kita terkait dengan si pawang hujan itu gitu. Jadi bukan cuma Rara aja, bahwa ada Rara-Rara yang lain atau pawang-pawang hujan yang lain itu terkait dengan si pengenalan budaya, jadi ada pawang hujan. Tapi secara PR gitu ya, PR tidak apa ya, tidak sepenuhnya apa ya, tidak bisa melawan alam gitu ya. Ketika alam sudah berkata hujan ya hujan gitu. Kita sebagai PR ya kita ya harus mengklarifikasi bahwa memang ya di Indonesia sedang terjadi hujan gitu ya. Jadi memang tidak bisa dikatakan bahwa apa namanya ya tugas kita yaitu meluruskan itu, bukan kita malah mendatangkan satu ya menurut saya sih bukan sebagai PR event, karena apa ya, hujan atau misalkan dengan adanya Rara tiba-tiba hujan berhenti ya memang itu secara kebetulan saja gitu kan. Secara agama pun kita tidak diperkenalkan yang namanya adanya si Rara atau misalkan pawang hujan itu ya, namanya udah hujan ya hujan, namanya udah berhenti ya hujan berhenti gitu kan. Nah itu secara satu. Yang kedua tadi memperkenalkan budaya gitu kan. Ada memang ada ya. Saya agak bingung juga nih. Memang ada ya budaya kita dengan pawang hujan itu. Ada Pak, ada. Ada di mana? Di Alfi ada ya, di daerahnya ada ya pawang hujan ya? Ada Pak, ada Banyak, Pak di Pak. daerah saya juga masih ada Pak. Masih Ada, ada. Kayak misalnya mau ada acara hajatan nih. Hajatan, Pak. Oh iya, bukan naro itu ya? Biar nggak hujan gitu. Percaya Ya, nggak ada, percaya kali Pak. Iya betul. Bukan naro itu ya, bukan naro apa namanya bawang merah gitu ya, terus naro apa namanya cabe gitu kan, diarahin kemana gitu ya. Itu biasanya ada Jawa Pak kalau model kayak gitu Pak. Oh dari Jawa ya, tuh Mas Wahyu tahu ya, berarti orang Jawa dia. Atau misalkan naruh tusuk sate atau naruh sate gitu kan di dalam tanah di kubur, itu ya sebenarnya bukan budaya. Salah apa ya, budaya itu kan bukan mengandung unsur yang apa ya bisa dikatakan mendatangkan kemusyrikan gitu kan, ini bahaya juga nih teman-teman. Ketika teman-teman percaya bahwa si Rara benar penangkal hujan, oh berarti teman-teman udah musyrik. Bahayanya seperti itu. Ketika kita percaya bahwa si Rara adalah penangkal hujan, ya kita udah musyrik. Itu kan dalam agama kita kan seperti itu ya. Jadi kalau ini apa ya, secara diskusi aja teman-teman nih. Kalau saya pribadi tidak mempercayakan hal itu. Jadi itu bukan secara PR event. Tapi kalau secara PR event kita ya harus mengklarifikasi bahwa memang ya di Indonesia sedang terjadi hujan, sebentar lagi juga akan reda, misalkan seperti itu secara PR-nya. Lalu kalau misalkan apa namanya, aduh saya lupa tadi mau ngomong apa tuh ya. Kalau gimana ya, agak susah sih memang kalau kita percaya sama dia, kita ya musyrik.
dan bukan, menurut saya memang bukan gitu, bukan PR event gitu. Kalau secara si Rara itu, nah ini secara Rara itu mungkin ya di eventnya itu atau di IO-nya itu si penyelenggara itu mendatangkan si Rara untuk sekedar hiburan gitu teman-teman. Sekedar hiburan kenapa? Karena kan di acara event MotoGP itu kan lama ya, hujan itu lama ya, sehingga menimbulkan orang-orang udah pada rusuh dan segala macamnya, atau misalkan udah pada bosan dan segala macam, sehingga dimasukkanlah si Rara sebagai hiburan gitu. Jadi bukan dimasukkan si Rara untuk kita percaya bahwa dia itu penangkal hujan gitu, atau dia sebagai bagian dari PR event tersebut. Kalau saya merasa gitu, kalau saya menilai bahwa memang si Rara ini dihadirkan adalah untuk seperti hiburan saja gitu. Dan itu menurut saya bukan sebagian dari PR event. Kalau kita ya sebagai PR event ya kita berarti harus mengklarifikasi itu semua gitu. Atau misalkan dari Dwi Retno nih udah nongol gitu kan, silakan Mbak mau dikasih masukan, atau misalkan udah mungkin bertanya dari Mbak Dwi Retno nih, terkait dengan Rara nih. Rara itu kan datang tuh di MotoGP, tiba-tiba datang gitu kan di tengah-tengah hujan, terus mukul-mukul apa namanya, diputar-putar begitu ya kan, terus penangkal hujan. Apakah itu termasuk dalam PR event gitu, Mbak Dwi? Gimana Mbak Dwi? Menurut saya enggak kali ya Pak. Enggaknya karena kenapa tuh Mbak? Ya benar kata Bapak tadi, kayak cuma buat sebagai hiburan doang mungkin di MotoGP. Buktinya ada dia tetap hujan gitu kan Pak kemarin. Jadi jangan hujan. Ya, itu kalau menurut saya teman-teman. Ketika teman-teman mungkin ya Allah alam ya, kalau saya sih secara agama saya ya, saya tidak mempercayakan hal itu, dan itu bukan memang sebagai dari PR event, karena PR event bukan kita melawan alam gitu ya. Ketika alam sudah berkata ya udah, itu udah alam, itu di alam. Yang tugas kita untuk mengklarifikasi hal tersebut gitu. Kalau memang terjadi hujan ya memang di Indonesia sekarang ini sedang terjadi hujan gitu. Terus gimana caranya supaya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan hujan ya, kita harus membersihkan. Misalkan dari saya IO-nya di MotoGP ya, berarti saya harus cek lagi rute atau cek lagi apa namanya, jalanan yang harus dilalui nanti dari pembalap-pembalap ini, kira-kira aman nggak untuk perhelatan MotoGP ini berjalan terus gitu. Kalau saya secara PR event pasti melakukan hal itu gitu, dan kita mengklarifikasi atau kita mengadakan press conference seperti itu. Kalau mendatangkan Rara itu mungkin secara saya itu hanya hiburan semata gitu, bukan sebagai dari penyelenggaraan PR event, karena nggak masuk di akal gitu ya. Seorang PR itu kan, seorang PR kan pasti punya apa ya, gaya-gaya, maksudnya punya keilmuan tersendiri terkait dengan hal tersebut, tidak mempercayai dengan hal-hal yang, kalau saya pribadi saya tidak akan mendatangkan Rara untuk menjadikan itu sebagai PR event gitu. Tapi mendatangkan Rara untuk sebagai hiburan saja gitu, di tengah ke apa ya, ketidakpastian antara jadi atau enggak nih MotoGP seperti itu. Itu Pak, ada lagi. Hiburan bukan termasuk PR event, Pak. Kalau hiburan, nah mungkin Pak Haji, silakan Pak Haji. Gimana Pak Haji? Enggak. Tadi, Pak. Enggak, tadi bukan katanya. Silakan. Enggak apa-apa Pak Haji. Kita sharing aja Pak Haji. Enggak apa-apa Pak Haji, sharing Pak Haji biar saya tahu Pak Haji. Iya, kita nggak saling membenarkan dan saling menyalahkan, tapi ini pandangan masing-masing gitu ya, sehingga kita dapat meluruskan kira-kira benar nggak seperti itu ya kan? Gitu, makanya kita diskusi di sini. Nah, tadi pertanyaan dari Jeffrey ya, apakah hiburan itu termasuk dalam PR event? Ya tentu hiburan seperti apa dulu nih? Apakah hiburan yang mendatangkan kemaslahatan atau hiburan yang kayak gimana nih? Kalau hiburan mendatangkan kebatilan kayak gitu ya bukan sebagai PR event, itu malah membahayakan kita juga nanti ketika kita mengadakan hal tersebut. Hiburannya tentu hiburan yang positif ya tentunya ya. Kan PR itu sendiri adalah untuk membangun citra gitu kan. Citra yang seperti apa nih kita bangun? Ketika kita citra yang membangun positif ya maka kita harus mengadakan event yang positif, bukan event yang negatif gitu kan. Misalkan kita mendatangkan para ilmuwan, bukan para ilmuwan. Kalau ilmuwan mungkin masih dibilang secara teori mereka dapat, tapi kalau secara apa nih, secara si Rara ini apakah mendatangkan keilmuan atau enggak gitu kan nggak tahu nih ilmunya dari tapi mana kan, gitu. Pak, izin Pak, tapi kan Pak dari sisi MotoGP-nya nih, dari Instagram MotoGP Pak, mereka pun nggak merasa itu, mereka senang dengan adanya
contoh Rara itu sebagai hiburan gitu. Tapi mereka sih kita nggak tahu kan percaya atau nggak percaya sampai mereka update di Instagramnya MotoGP-nya resmi langsung gitu. Ya itu, jadi sekedar hiburan saja. Tadi bukan untuk mempercayai bahwa memang itu real dari Rara gitu. Dengan adanya Rara, hujan berhenti kan gitu kan, nggak juga, bahwa itu kan cuma kebetulan saja gitu kan. Nggak sepenuhnya kita mempercayai itu. Kalau misalkan orang lain, misalkan orang yang mungkin di luar sana gitu kan tidak mempercayai mungkin agama Islam itu, kalau agama Islam kan melarang hal itu ya. Kalau secara agama, nah ini agak sulit juga memang teman-teman. Jadi kalau mereka menganggap itu ya mereka mungkin bisa bilang bahwa ada satu hal yang menarik di MotoGP dengan adanya Rara gitu. Padahal mah itu bukan bagian dari, kalau dari saya pribadi itu bukan dari PR event. Kalau PR ya kita mengklarifikasi bahwa ya itu tadi yang saya bilang tadi. Cara PR-nya kita mengadakan press conference seperti apa. Memang kejadiannya tidak diduga-duga, namanya alam gitu kan, kejadian alam. Nah, setelah dari kejadian alam itu baru kita mengklarifikasi. Pun kita juga nggak bisa menebak-nebak nih, misalkan besok hujan atau besok panas segala macam gitu kan. Kalau alam yang mengatakan besok hujan ya hujan gitu kan. Itu kan dari Allah gitu kan. Ini kalau kita kaitkan dengan agama ya. Itu intinya ya, saya tidak ingin teman-teman atau misalkan percaya dengan hal tersebut. Jatuhnya nanti kita musyrik, bahaya kalau musyrik. Dosanya besar.